Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rekomenda di chapter 4, subchapter 170 yang berjudul The Economy is Predictable Machine. Economy is Predictable Machine adalah ekonomi sebagai mesin prediksi di masa yang akan datang. Hal yang dapat mengimplementasikan ini adalah sebuah ilmu dari ekonom ternama asal Norwegia yang bernama Ragnar Fritz. Beliau menciptakan ilmu ekonomi, yaitu ilmu disiplin ekonometrika pada tahun 1930. Ilmu disiplin ekonometrika ini adalah penerapan metode pengujian matematika pada teori ekonomi yang menyediakan dasar statistik untuk membuktikan atau menyangkal satu teori. Oke, mungkin saya akan memberikan sebuah ilustrasi seperti biasanya kita mendengar kata-kata seperti pendidikan yang lebih baik dapat menghasilkan gaji yang tinggi. Kata-kata itu mungkin saja benar, tetapi hal itu hanya dapat dibuktikan dengan cara membandingkan tingkat pencapaian pendidikan dan tingkatan gaji yang didapat. Dengan adanya ekonometrika, kita dapat menganalisis dan membandingkan tren pasar masa lalu dan memprediksi untuk masa yang akan datang. Seperti kasus tadi kata-kata yaitu pendidikan yang lebih baik dapat menghasilkan gaji yang lebih tinggi, itu mungkin kita dapat menganalisisnya lalu membandingkannya dan kita dapat memprediksi untuk masa yang akan datang. Bisa saja pendidikan yang lebih baik itu bukan hanya faktor utama. Ekonometrika memanglah alat yang penting untuk penjelasan empiris, tetapi ilmu ini terdapat beberapa kelemahan atau masalah, seperti tren pasar masa lalu yang bukan jaminan untuk kinerja pasar di masa yang akan datang, dan sulitnya untuk memperhitungkan variabel yang begitu banyak. Mungkin saya akan mencontohkannya kembali ke hal pendidikan tadi. Pencapaian pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi gaji tinggi. Selain dari pencapaian pendidikan, keterampilan yang tidak terukur mungkin juga dapat mempengaruhi gaji. Masalah semacam ini dapat melambangkan validitas hasil model ekonomi, dan ini adalah kelemahan dari ekonometrika itu. Oke, mungkin saya akan melanjutkannya ke contoh kasus di dunia nyata. Kasus yang saya ambil adalah pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Setelah pandemi COVID-19, pada tahun 2020, ekonomi global mengalami perubahan besar-besaran akibat lockdown, penurunan aktivitas bisnis, dan disrupsi rantai pasokan. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengandalkan prinsip-prinsip ekonomi yang terprediksi untuk mengatasi krisis ini. Beberapa prediksi dan kebijakannya adalah kebijakan stimulus ekonomi, pemulihan tenaga kerja, dampak terhadap inflasi, dan itu adalah kebijakan yang mungkin akan diprediksi untuk setelah pemulihan ini. Pemulihan ekonomi global setelah COVID-19 ibarat mesin prediksi perekonomian. Para penanggung jawab membuat rencana untuk membantu perekonomian tumbuh dengan memberikan lebih banyak uang dan mempermudah peminjaman uang. Hasilnya sesuai dengan harapan kami, meskipun kami menghadapi masalah seperti kenaikan harga.